wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, teman-teman sekalian, selamat datang di acara MTQ di Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Pertanian Universitas Jember yang bertemakan mengenal nada irama Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, saya sebagai moderator akan membacakan tidak lupa kita mendapatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sempat dan nikmat sehat supaya bisa hadir di acara kajian kali ini. Tidak lupa kita bersolawat sama-sama untuk Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu adilul Islam wal iman. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah presensi, yang keempat adalah penyampaian materi, lalu dilanjutkan dengan diskusi dan pertanyaan, lalu penutup. Marilah teman-teman, kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Listiada Fadilah. Untuk persenya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha indah dan maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baiklah teman-teman, untuk acara yang ketiga adalah presensi peserta. Bagi teman-teman yang belum presensi, dipersilakan untuk presensi di link yang telah dibagikan oleh panitia. Karena presensi tersebut berguna untuk sertifikat yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian. Silakan ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi Ustadz Muhammad Zainul Arifin. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari Ustadz Muhammad Zainul Arifin. Beliau ini bertempat tanggal lahir di Pasuruan 10 Agustus 1999 dan menempuh pendidikan saat ini yaitu S1 Pendidikan Matematika UNED. Beliau ini memiliki banyak sekali prestasi selama kuliah. Yang pertama adalah juara 1 Tartil Al-Quran sefakultas, juara 2 Hizfil se-universitas, juara 1 Hizfil Juz 30 di Jember, juara 2 Media Pembelajaran se-Indonesia. Yang kelima adalah juara 3 Video Edukasi COVID Nasional. Yang keenam adalah perwakilan UNED dalam ajang MTQM Nasional Aceh tahun 2019.
Beliau juga aktif di organisasi Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Universitas Jember. 2 adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU di Universitas Jember. Dan beliau saat ini berkegiatan di 1. Imam Tetap Masjid Al-Hikmah Universitas Jember. 2. Pengajar Al-Quran SMPIT Al-Ghazali dan konten kreator asli santri, serta pemilik brand minuman Ukti Drink Official. Nah, itu adalah seputar CV dari pemateri kita kali ini. Jadi pemateri kita ini sangat kompeten dalam bidangnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, simak dan dengarkan semuanya, serap semua ilmunya. Bagi pemateri Ustadz Zainul Arifin, dipersilahkan. Sebentar ya, saya masih mencari file saya untuk yang dipresentasikan. Sebentar. Baik, Ustadz. Mungkin penghubung saya tadi yang sudah saya kirimi file PPT mungkin bisa dibuka. Baik, Ustadz. Mana ya? Oke, sebentar. Oke, baik. Ini proses membuka ya. Apakah suara saya sudah terdengar di sini? Terdengar sangat baik, Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sairin nabiyina wal mursalin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini, bermuajahah, bertatap muka meskipun melalui virtual atau online. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Tadi sudah perkenalan ya, bisa dipanggil saya dengan Mas saja, tidak perlu Ustadz karena ya saya masih muda dan juga belum berkompeten untuk bisa dipanggil sebagai seorang mubalik atau Ustadz gitu ya. Bisa dipanggil Mas atau adik juga nggak apa-apa, kalau yang lebih tua diarifin gitu ya. Di sini tema yang saya dapatkan daripada panitia adalah irama Al-Quran ya, mengenal irama Al-Quran. Dalam rangka pelatihan MTQ. Jadi yang pertama saya tekankan adalah MTQ di sini apakah musabaqah, sama kayak pertemuan yang kemarin ya. Musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah tartilul Quran. Saya sendiri basicnya adalah tartil ya.
Tapi lebih khusus, saya ini biasanya kalau ikut lomba adalah hifdzil atau tahfidnya. Kadang ikut tahfid yang juz 30 tadi yang disebutkan, terus kadang juga ikut juz 1 sampai juz 5, pernah juga ikut juz 1 sampai juz 10 ya, tahfid. Itu adalah basic saya. Dan kalau tahfid itu biasanya irama tempo bacaan yang digunakan adalah ya tartil, ya, bukan tilawah. Terus kemudian perlu diketahui juga bahwa kalau orang tartil ya itu masuk ke tilawah itu bacaannya menjadi gak enak banget ini karena memang bukan keahliannya. Tapi kalau orang tilawah disuruh baca tartil itu masih bisa enak ya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan nada yang atau irama yang saat ini hendak kita bahas, ini lebih kepada nanti saya perlihatkan sebuah video ya. Dan saya mencontohkan, tapi beberapa, karena saya ada 7 nanti yang akan kita pelajari, 7 nada atau irama, yang ini sudah dipakai ketentuannya di Musabaqah Tilawatil Quran. Dan saya tidak menguasai semuanya, mungkin 4 atau 5 yang bisa saya nadakan nanti. Dan selebihnya saya akan mengirimkan link video di mana nanti yang kurang itu yang saya belum bisa dan nanti kita pelajari bersama itu nanti bisa dilihat di video itu. Terus kemudian masuk ke slide ini pembahasannya. Slide kedua. Oke. Jadi kalau di sini bisa dilihat, bisa di zoom ya kalau kurang terlihat. Ini ada 3 tempo bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan 3 tempo bacaan Al-Quran, ada yang 4, di mana tartil ini dikelaskan di tempat yang berbeda. Tapi secara garis besar sebenarnya tartil dan tilawah ini adalah masuk ke tempo bacaan tahqiq. Ya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam Qawaidul Ahsiyah fil Ulumil Quran menyebutkan bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada 3 tempo ya. Ini kita berbicara tempo terlebih dahulu sebelum masuk ke irama. Jadi yang pertama itu ada yang disebut tahqiq ya. Tahqiq ini metode membaca yang mengusahakan makharijul huruf dan pelafalan huruf hijaiyah dengan tepat, memenuhi panjang pendeknya bacaan, juga memperjelas hamzah dan harokatnya. Jadi di dalam tahqiq itu nanti ada tartil dan juga tilawah. Tartil itu bacaannya, tahqiq ini bacaannya adalah pelan ya. Dia itu temponya ini pelan dan terbagi lagi. Termasuk tartil dan tilawah. Tartil ini bacaannya pelan seperti kita membaca Al-Quran seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu termasuk tartil. Lainnya kita membaca Al-Quran biasa. Atau ketika kita belajar Al-Quran melalui metode-metode seperti yang saya kenalkan kemarin. Metode wafa, metode tilawati, metode qiraati, ummi. Nah, itu cara pengajarannya adalah menggunakan tahqiq ini ya, dan secara tartil. Kemudian ada yang lebih lambat lagi daripada tartil, yaitu tilawah. Kalau teman-teman biasanya adalah ada atau sempat mengerti dan pastinya mengerti ya. Ketika ada suatu acara kemudian pembacaan tilawatil Quran ya kan, yang akan disampaikan oleh kalau yang tadi itu tartil yang pembukaan di Zoom kita ini tadi yang dibacakan oleh saudari siapa tadi itu tartil. Kalau tilawah biasanya lebih pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Suara saya nggak terlalu masuk ya kalau ke tilawah. Sangat fals sekali. Oke. Itu tahqiq. Kemudian ada hadir. Hadir ini adalah cara membaca mempercepat ya. Jadi tempo bacaannya cepat bacaannya dengan memperpendek bacaan-bacaan mat. Tetapi tetap
dengan memperhatikan tanda baca dan menepati tata bahasa Arab dan memantapkan lafalnya. Yang dimaksud memperpendek bacaan-bacaan mat ini bukan berarti ngawur ya, bukan berarti melangkahi atau menghilangkan kaidah-kaidah atau hukum tajwid yang ada. Jadi mat itu yang seperti saya jelaskan minggu kemarin atau 2 minggu yang kemarin, itu kan ada beberapa mat. Misalnya saja mat jais. Mat jais itu panjangnya berapa? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Lah ketika dia menggunakan tempo bacaan hadar, maka dia dibaca yang 2. Jadi diperpendek. Tapi bukan berarti diperpendek menjadi 1, tidak. Tetapi tetap mat jais itu tetap panjang, tetapi ketika dia menggunakan tempo bacaan hadar, maka dia diperpendek sesuai dengan yang paling pendek itu ya. Misalnya mat arid lis sukun itu juga 2, 4, 6. Berarti dia memilih yang 2 ketika dia menggunakan hadar. Kalau tahqiq ya dia berarti memilih yang 6. Kemudian yang cara yang paling sering diamalkan juga adalah mengurangi guna ya kalau di hadar ini, atau mengurangi panjang bacaan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang jelas bacaan ini tidak mencapai cara membaca Al-Quran yang sempurna sebagaimana tahqiq. Jadi kalau teman-teman biasanya mendengar di desa-desa, mungkin di kampungnya itu ada orang yang hataman Al-Quran, dari misalnya habis subuh sampai selesai, biasanya habis asar atau mungkin menjelang maghrib, itu mereka atau beliau-beliau itu menggunakan bacaan hadar. Jadi karena menghafal dan juga ada waktu yang ditentukan gitu ya, jadi cepat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu bisa lebih cepat daripada itu. Itu ya tentang hadar ya. Dan yang ketiga ini adalah metode tadwir. Cara ini merupakan pertengahan antara tahqiq dan juga tahqiq yang pelan-pelan dan mantap itu, kemudian hadar yang begitu ringkas dan juga cepat. Untuk metode tadwir ini, hal yang terpenting adalah bacaan-bacaan mat yang tidak dipenuhkan. Seperti pada mat jais munfasil, tidak sampai panjang 6, juga tidak sampai panjangnya dibaca 2, jadi di pertengahan. Kalau mat jais kan ada 2, 4, 5, 2, 4, 6 itu mat arid ya. Kalau misalnya mat arid, misalnya kalau hadar itu menggunakan 2, kalau tahqiq itu menggunakan 6, lah kalau misalnya tadwir ini menggunakan yang 4, seperti itu ya. Saya rasa untuk memahami tempo bacaan ini mudah, karena cuma ada 3 kelas ya. Ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang sedang. Apakah semuanya benar? Benar. Tetapi untuk MTQ itu pasti menggunakan tahqiq, tidak mungkin hadar, tidak mungkin tadwir. Gitu ya. Kemudian hal yang terpenting dari ketiga bacaan tadi itu yang tempo tadi ya, adalah pentingnya memahami tajwid dan pemberhentian bacaan Al-Qur'an. Ya ini yang kita pelajari kemarin. Jadi kalau tadi itu ada yang baca di awal tadi, Mbak siapa tadi itu? Wa'allama Adamal asma'a kull, itu Adamal asma'u, Adamal asma'a? Adamal asma'a atau Adamal asma'u? Tadi saya dengarnya asma'u. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat Al-Qur'an, kalau tidak salah, kalau hafalan saya itu tidak buruk ya, berarti itu ada kesalahannya. Wa'allama Adamal asma'a. Ya benar. Tadi dibaca U, itu hati-hati. Jadi dalam MTQ tartil atau tilawatil ya, itu benar-benar menjadi sangat krusial ketika ada bacaan yang salah gitu ya. Sudah itu namanya khotok jali atau khotok yang benar-benar salah banget gitu loh. Ya benar-benar true false gitu ya. Yang benar-benar salah lah. Jadi khotok jali kalau sudah seperti itu, meskipun bacaannya bagus, mendayu-dayu, iramanya bagus, tetapi ada salah, maka sudah bisa dipastikan tidak bisa menjadi juara. Ya. Apalagi kalau MTQ-nya tingkat nasional. Ya, kayak kemarin yang baru saja terlewati MTQ nasional ya, di Sumatera Barat kemarin. Alhamdulillah Jawa Timur dapat peringkat ke-3 kalau nggak salah, nasional.
Dan salah satunya itu adalah guru kami atau guru yang menjadi pembina MTQ di UNED, yaitu beliau Ustadz As'ad Daro ini, itu menjadi juara 1 cabang tahfidzul Quran 30 juz tafsir bahasa Inggris, itu jadi tim MTQ. Jadi teman-teman, jangan ragu kalau misalnya dari kami di Masjid Al-Hikmah atau mungkin L3 UNED menyelenggarakan MTQ, jangan ragu untuk ikut. Atau mungkin nanti ketika ada pembinaan MTQ yang lebih lanjut, silakan untuk ikut daftar. Karena pembina kita juga merupakan orang yang luar biasa ya. Jadi beliau itu ya kemarin juara nasional itu. Juga pembinaan-pembinaan yang lain selain MTQ. MTQ ini ada gini loh teman-teman ya. Pembinaan MTQ di sini yang dimaksud oleh FSIAP ini ada banyak ya. Sebenarnya MTQ ini ada banyak kan. Saya kurang paham apakah semuanya dibina atau mungkin hanya tartil tilawah atau mungkin tilawah saja ya. Karena MTQ ini cabangnya banyak. Ada karya tulis ilmiah Al-Quran, ada tahfidzul Quran, ada fahmil Quran atau cerdas cermat ya, semacam cerdas cermat. Kemudian ada juga tilawatil Quran, ada juga kaligrafi, ada banyak macam cabang MTQ. Nah, MTQ yang dimaksud oleh FSIAP ini yang mana itu ya? Kalau misalnya saya dijadikan materi, berarti MTQ di sini adalah musabaqah tartil Quran atau tilawatil Quran, tartilul Quran atau tilawatil Quran gitu ya. Atau mungkin tahfidzul Quran juga bisa sebenarnya. Tapi karena ini menyangkut irama, berarti di antara tartil dan juga tilawatil ya. Kemudian tentu di sekitar kita dari tempo bacaan ini, baik saat tadarusan mungkin atau mungkin khataman Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran dengan cepat, ada pelan-pelan, tapi yang paling baik adalah pelan ya. Juga sebenarnya disesuaikan kebutuhan, tetapi memang yang paling bagus itu memang tahqiq ya, yang pelan gitu ya. Dalam pembelajaran juga harusnya pelan. Oke, bisa dilanjut mungkin slide-nya. Nah, sebentar. Ini waktu saya berapa ya? Berapa menit ya? Sampai 4:30 bukan? Halo? Ya, sampai jam 4:30. Iya, sampai jam 4:30 ya Mas ya. Baik. Sebenarnya ya, ini macam-macam irama Al-Quran ini sebenarnya ada banyak. Cuman yang secara resmi ya, secara resmi jangan dua dulu, satu dulu, bayati dulu lah. Secara resmi ya, secara resmi itu ada 7 yang dilombakan atau yang sering dilombakan itu di MTQ ada 7. Sebenarnya irama itu ada banyak dan menurun ya, turun temurun ya. Misalnya bayati ya. Bayati ini nanti menurunkan yang namanya irama kurdi. Kalau teman-teman mungkin suka Muzammil, nah itu sering menggunakan irama kurdi. Ya, tapi turunnya dia tidak memiliki apa ya, tatanan lagu yang tepat lah. Jadi kurdi ini ya masuk bagian dari bayati sebenarnya. Kemudian ada juga misalnya teman-teman mungkin menjumpai di musola-musola pakai langgam Jawa gitu ya. Itu termasuk irama, itu termasuk irama dalam baca Al-Qur'an. Cuman kalau langgam Jawa Kak dilombakan di MTQ gitu ya. Kalau dilombakan ya nanti orang-orang tua itu yang ikut ya. Karena orang-orang muda ini kalau langgam Jawa susah sekali. Saya sudah pernah coba dan sangat susah. Yang pertama, ada irama lagu bayati. Bayati ini seperti yang bisa dibaca merupakan lagu pertama dalam tradisi pemberian nada dalam Al-Quran. Jadi kelasnya atau tingkatannya di bayati ini ada 4. Yang pertama yaitu koror atau nada dasar, kemudian nawa atau nada menengah, jawab atau nada tinggi, dan jawabul jawab yang merupakan nada tertinggi. Nah, biasanya yang menggunakan irama bayati ini adalah Syekh Bandar Balila. Kemudian bisa mungkin teman-teman bisa search ya, Syekh Bandar Balila. Kemudian menurunkan bayati ini menurunkan namanya kurdi yang biasanya yang sering menggunakan itu adalah Syekh
Thaha Al-Junaidi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu irama kurdi yang biasa digunakan oleh Syekh Muhammad Thaha Al-Junaidi. Teman-teman bisa mempelajari itu. Kalau kita preteli satu-satu bagaimana nadanya, apakah datar naik turun, apa naik turun datar, atau datar naik turun naik. Nah, itu kalau kita preteli satu-satu, ya waktunya nggak cukup, dan juga saya pribadi itu belum menguasai sepenuhnya. Itu yang Bayati. Kemudian yang kedua ada irama sobah ya. Sobah ini irama yang memiliki 4 variasi atau tingkatan. Tingkatan itu antara lain pertama ada awal makom sobah, ada asyiron atau nawa, ada ajami atau jawab, dan juga kuflah bustanjar. Jadi sama sebenarnya kalau misalkan di Bayati tadi ada tingkatan yang awal, kemudian ada yang menengah, ada yang tinggi, sobah pun sama. Dari tingkatan ini ada yang awal, awal, menengah, tinggi, dan tinggi gitu ya. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh, kalau sobah ini Syekh Sa'ad Al-Ghamidi atau Bandar Balila. Untuk sobah saya belum bisa mencontohkan karena sobah ini adalah irama yang paling swallow ya. Swantai, kemudian paling temponya paling lambat itu sobah biasanya. Lanjut yang ketiga, ini ada nahawan. Nah, nahawan ini sering ya kita dengar ya kalau di musala-musala atau masjid-masjid, kalau biasanya mau sholat, kemudian ada bahasanya kayak sebelum azan tuh loh. Nah, itu biasanya menggunakan nahawan. Secara definisi itu ya seperti yang dibaca, dan memiliki tingkatan-tingkatan juga. Yang pertama awal makom nahawan, yang diikuti oleh nawa, jawab, dan juga kuflah mahur. Jadi sebenarnya cuman beda di istilah saja, tapi intinya sama. Jadi ada yang awal itu ya dasar, kemudian nawa itu pertengahan, jawab itu tinggi, kuflah mahur ya lebih tinggi daripada itu. Biasanya yang menggunakan irama nahawan adalah Syekh Misyari Rasyid. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nahawan. Mohon maaf ya, saya tidak menggunakan bismillahnya jahar. Karena kenapa? Kalau saya menirukan Syekh itu ya. Syekh yang saya tirukan ini biasanya yang saya lihat didengar melalui MP3, melalui YouTube, itu beliau kan di Arab itu kan dia bismillahnya tidak dijaharkan, sehingga ketika memulai irama itu menggunakan alhamdulillah untuk yang pertama. Dan ketika saya menggunakan basmalah, itu irama yang saya tirukan jadi beda karena beliau menggunakan alhamdulillah untuk nada yang pertama. Jadi sebenarnya kalau misalnya imam, saya tetap menggunakan
basmalahnya jahar, seperti yang di Indonesia saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu untuk nahawan. Ya. Kemudian selanjutnya ada irama apa ini? Diklik mungkin. Moderator? Halo, moderator. Nah, Hijaz. Hijaz ini juga memiliki tingkatan nada seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada awal makom, Hijazkar, Hijazkarkur, dan juga alwan Hijaz. Nah, Hijaz ini biasanya yang digunakan untuk pembelajaran metode-metode TPQ untuk mengajarkan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya untuk membaca Al-Quran dari mulai 0 sampai dia bisa baca Al-Quran, biasanya menggunakan Hijaz ya. Sedih dia, kok sedih ya? Lebih kepada irama yang majis gitulah. Hijaz itu ada majisnya. Misalnya contohnya di Wafa itu menggunakan Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Itu Hijaz ya. Selanjutnya ada Ros ya. Ros ini juga sama. Ros ini biasanya juga digunakan untuk metode pembelajaran Al-Qur'an. Kalau Hijaz ini Wafa, kalau Ros ini biasanya tilawati ya. Metode tilawati atau metode qiraati itu menggunakan Ros. Sama, dia juga memiliki tingkatan, tapi tingkatannya berbeda ya kalau Ros ini. Ros ini ada 6 ya. Tapi sebenarnya sama. Kalau awal makom Ros ini ya nada dasar, nawa menengah, jawab naik, kufla zinjiro, nah ini naik, nanti ada irama-irama yang naik lagi itu ya. Kemudian kalau contohnya Ros ini misalnya ada di Syekh Sudais ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dan seterusnya. Syekh ini yang saya sebutkan tadi adalah imam-imam masjid besar di sana, di daerah timur ya. Kalau saya Sudais itu imamnya Mekah. Kalau saya Mihsari itu imamnya Nabawi kalau tidak salah. Ya, Madinah. Toha itu juga salah satu qori ya. Qori yang waktu dulu masih kecil itu sudah ada Toha. Sampai sekarang besar itu Toha sekarang juga jadi imam besar juga di sana. Selanjutnya ada irama Sika ya. Sika ini. Tulisannya Sika atau Sikah ini. Kurang paham juga. Sama ya. Memiliki tingkatan juga. Untuk Sika juga saya kurang bisa menirukan, tapi yang pasti di situ ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi yang biasanya. Gimana ya Syekh Sa'ad ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang bisa saya. Nanti bisa dengarkan di link YouTube yang akan saya kirimkan ya sebentar lagi. Itu untuk Sika. Dan yang terakhir ada Jiharka. Ini Jiharka. Ada juga yang qori kita terkenal, Salman, itu menggunakan nama Salman Jiharka gitu ya. Di sosial medianya itu ya. Itu ada 3 kalau Jiharka ya. Dasar, menengah, naik, dasar, menengah, naik itu ya. Sama. Kalau Jiharka ini siapa yang biasanya menggunakan ya ada Syekh Misari, ada Syekh Bandar Balila juga sama. Nah, untuk Jiharka juga saya belum bisa. Jadi ada 4 yang bisa. Ada 3 yang saya belum benar-benar menguasai. Itu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini ada perbedaan tilawah dan tartil ya.
saya lebih mengkerucut ke MTQ ya. Ya, makasih. Sorry ada ini. Ada apa namanya? Sponsor. Saya tak langsung ya. Oke. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Apa namanya? Perbedaan tartil dan tilawah ini kalau di yang saya tampilkan di sana itu mungkin bisa di zoom ya. Musabaqah tilawatil Quran adalah bidang lomba membaca Al-Quran dengan bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengandung nilai ilmu membaca tajwid, seni lagu dan suara dan etika adab atau membaca. Tartil ini musabaqah tartil Quran adalah lomba membaca Al-Quran secara tadarus ya, dengan menggunakan qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz dan juga martabat murattal. Jadi gini, di tilawah itu penilaian itu irama itu sangat-sangat diperhatikan ya. Irama sangat diperhatikan. Jadi sampai mungkin nanti ada apa kriteria penilaiannya atau mungkin syarat penilaiannya itu menggunakan misalnya harus menggunakan 4 nada minimal dan maksimal gitu ya. Mungkin harus menggunakan 3 nada gitu ya. Yaitu tilawah. Tapi kalau tartil ini lebih fleksibel. Jadi meskipun menggunakan satu irama, tetapi dia ini konsisten iramanya, tidak berganti-ganti, ini sudah tidak apa-apa. Ini untuk tartil. Dan kemudian tilawah ini benar-benar dilihat suara ya, suaranya benar-benar dilihat juga. Meskipun tartil juga, tapi yang paling nemen lah istilahnya bahasa Jawanya itu, yang paling nemen itu adalah tilawah. Jadi kalau ada falesnya, mungkin ada keluruknya nanti, gitu ya, kayak di sininya nyantol gitu ya. Itu sangat mempengaruhi penilaian kalau tilawah. Kalau tartil ini meskipun nanti di tengah-tengah nanti mungkin ada falsnya sedikit, itu pengaruh terhadap penilaian itu sangat ya mungkin ada pengaruh tapi nggak sebesar tilawah gitu ya. Yang sangat ditekankan adalah ketika salah bacaan dalam perlombaan ya itu benar-benar fatal sekali kalau salah bacaan. Kemudian belum ke sana ya. Ini saya mau menjelaskan dulu yang tartil ini. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Syarh Mandumah Al-Jazariyah, ya tartil ini secara definisi adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya. Nah, itu ya. Kalau tartil ini tajwidnya itu yang paling dinilai juga. Tajwid, fasoha, irama juga ada, mungkin porsinya atau mungkin bobot penilaian irama itu kecil biasanya kalau tartil. Kalau tilawah bobot penilaian dari irama itu besar, ya. Kemudian selanjutnya membaca tilawah. Tilawah ini atau qiraah ya, mungkin berbeda. Tetapi setahu saya kalau misalnya musabaqah tilawatil Quran, biasanya kan si pembaca dibilang qori atau qori'ah, ya kan? Berarti dia juga termasuk qiraah juga, ya. Tapi qiraah ini lebih kepada ini periwayatan. Jadi kayak tadi ada riwayat Imam Hafiz, ya berarti seperti yang kita ngaji seperti biasa di Indonesia itu riwayat Hafiz. Tapi kalau riwayat yang lain, wadduhi wallaini idza saji, nah, itu berarti dia menggunakan riwayat yang lain. Tapi benar gitu ya. Itu kalau qiraah. Jadi qiraah itu ada yang lebih ke periwayatan, qiraah sab'ah. Kalau tilawah itu ya yang dilombakan itu. Cuman biasanya tilawah tetap menggunakan Imam Hafiz. Kalau qiraah sab'ah perlombaan MTQ itu ya, cabang qiraah sab'ah, nah itu lebih khusus lagi daripada musabaqah tilawatil Quran. Itu kalau di tilawah. Lanjut ya. Ini ada teknis perlombaan ya. Saya bahas teknis juga meskipun kita saat ini adalah pengenalan nada. Tadi sudah saya kenalkan kan ada 7 nada. Saya juga
mau membahas tentang MTQ-nya ya. Karena ini merupakan pembinaan MTQ, jadi kalau tidak dijelaskan mungkin kurang apa ya? Nggak enak lah gitu ya. Karena ini pembinaan MTQ biar teman-teman tahu mungkin. Ya, jadi ada teknis perlombaan yang di sini saya ambil dari teknis perlombaan tilawah ya. Untuk yang pertama di sini ada yang namanya qiraat atau bacaan yang dilombakan adalah qiraat Imam Asim riwayat Hafiz dengan martabat mujawad. Nah, ini yang sebenarnya teknis ini bisa berbeda-beda. Cuman secara keseluruhan, secara garis besar ini ada 5 ya. Ada 5 yang saya jelaskan ini. Yang pertama tentang mengenai qiraat. Kalau tilawah seperti yang saya jelaskan tadi barusan ya. Qiraat menggunakan Imam Asim dan riwayat Hafiz. Kalau musabaqah qiraat sab'ah itu menggunakan beberapa riwayat. Ya, ini riwayat ini jangan, kalau yang penting kita ini kalau di Indonesia, apalagi kita ya, kelasnya kita ini yang penting mengerti ya. Mengerti bahwa sebenarnya membaca Al-Qur'an itu tidak hanya seperti membaca Al-Qur'an yang kita temui di sebagian besar di Indonesia. Jadi nanti ada wadduhe itu bukan nanti teman-teman jangan menyalahkan ketika ada orang yang baca seperti itu. Sebenarnya bukan mereka yang salah, tetapi kita yang belum mengenal gitu ya. Bagaimana qiraat sab'ah itu. Jadi itu bukan ngawur, dan itu kalau di Indonesia ini seperti ini loh. Di Indonesia ini kan ada beberapa suku-suku ya. Misalnya ada Madura, ada Jawa, ada juga mungkin Sunda. Mereka membawa medoknya masing-masing. Orang Madura membawa medoknya masing-masing, orang Jawa saya ini ya medoknya ya seperti ini. Kemudian Sunda juga ada sendiri medoknya. Dan mereka secara logat itu juga berbeda. Kelihatan banget gitu ya, orang Madura yang mana. Ya, juga di zamannya Rasulullah dulu itu ya di Arab sana itu juga mereka juga punya suku budaya gitu ya. Juga mereka juga punya logat dari masing-masing suku itu tadi ya. Kalau misalnya riwayat Imam Hafiz berarti Imam Asim dan riwayat Hafiz ya seperti yang kita baca ini. Ini logatnya seperti itu. Tapi ada lagi logat yang di luar Imam Hafiz ini. Jadi ada di luar Imam Asim riwayat Hafiz ini ada lagi logatnya. Dan itu benar ya, cara membacanya benar, tidak disalahkan. Ya, saya menjelaskan bahwasannya di luar sana atau mungkin secara qiraah itu ada banyak sekali macamnya. Nanti biar nggak kaget kalau ketemu ada teman-teman mungkin yang sudah ahli di bidang Al-Qur'an kemudian membaca, loh kenapa kok wadduhe gitu ya? Kok pakai padahal vokal itu nggak ada sebenarnya kalau di Al-Qur'an gitu ya. Adanya kan a, i, u, fathah, kasroh, dhamma, tapi kok gitu ya. Nah, itu berarti menggunakan qiraah sab'ah riwayat yang lain. Itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya mungkin diklik. Nah, makro atau materi ya. Makro dari misalnya ini teknisnya makro atau materi bacaan dari juz 1 sampai juz 30. Peserta wajib membaca makro yang ditetapkan oleh panitia. Makro diberikan pada saat technical meeting. Lah, ini tilawah ya. Tilawah ini menggunakan makro. Yang tilawah ini biasanya ya paling maksimalnya ya kalau tingkat nasional itu ketika technical meeting atau H-1, H-2 itu sudah diberikan makronya. Kenapa? Orang tilawah, musabaqah tilawatul Quran itu nggak bisa secara langsung dipanggil kemudian tampil menggunakan 4 nada, 4 irama. Itu nggak bisa. Jadi ada latihannya dulu. Ada perlu latihan dulu. Benar-benar mengefikskan irama mana yang mau saya pakai, yang pas itu yang mana. Jadi makro ini diberikannya 1 atau mungkin 2 hari sebelum acara itu tampil ya. Kalau tartil mungkin bisa jadi makronya ini diberikan ketika 1 urutan, misalnya saya urutan 5 gitu ya, majunya tampilnya. Ketika si urutan 4 ini dia baca atau mungkin maju tampil, saya baru mendapatkan makro. Kalau tartil itu biasanya seperti itu. Saya baru mendapatkan makro. Dan makro ini kalau tartil ini karena dia fokusnya tidak pada lagu ya, tidak pada irama, tapi dia ini fokusnya kepada tajwid, kemudian kesalahan bacaan, kelancaran gitu ya. Jadi untuk nada, untuk makro itu diberikannya benar-benar nipis. Supaya apa? Supaya tidak ada persiapan. Nah, kalau makro itu diberikan
misalnya saya nanti baca An-Naba 1 sampai 15 ketika tampil. Kalau makro itu ditartil itu diberikan 1 hari setelah itu, sebelum tampil, ya saya bisa belajar dulu supaya menghindari kesalahan, gitu ya, kalau tartil. Tapi beda kalau tilawah. Tilawah ini memang butuh waktu, gitu ya, untuk makro. Lanjut, untuk yang ketiga. Oke, ini mengenai jumlah lagu. Bisa lebih dari ini. Bisa, ya lebih. Minimalnya ini 3. Ya memang lebih sih. Saya ini salah ini. Jadi minimalnya 3, jadi lebih ya pasti bisa, pasti boleh. Dan kemudian, ini ada syarat khususnya juga. Misalnya lagu diawali dengan bayati, atau husaini, gitu ya. Ya jadi di dalam tilawah ya ada irama yang menjadi syarat atau teknis perlombaan, tapi ketika tartil tidak ada syarat ini atau dihilangkan misalnya syarat ini. Lanjut ya. Nah, di sini ada waktu. Nah, ini hampir sama. Kalau tingkat nasional ya kadang 7 menit itu ya maksimalnya. 7 lah. Ya 7 sampai 10 menit nggak masalah, tapi biasanya 7. Kalau tartil biasanya lebih sedikit dari ini karena tartil ini bacaannya lebih cepat daripada tilawah. Misalnya 5 sampai 7 biasanya gitu. Dan nanti ya kalau teman-teman tampil itu nanti ada mungkin yang pernah ikut lomba tahu, tapi saya tetap ingin menjelaskan. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah ikut lomba dan ini saya jelaskan ya. Jadi di depan panggung nanti itu ada semacam kayak lampu ya. Lampunya warna kuning, hijau, kuning, merah. Nah, untuk sama, tilawah dan tartil itu sama. Jadi hijau itu mulai, kemudian kuning ini biasanya 1 menit menjelang akhir. Jadi kalau tilawah ini benar-benar mencari nada yang turun ya. Kalau sudah kuning, oh ini 1 menit ini. 1 menit mau selesai, berarti dia nyari nada atau irama yang turun atau nada dasar. Sehingga tidak ketika merah, nadanya tetap tinggi. Nah itu jadi penilaian juga itu. Mengurangi nilai dan juga sangat banyak itu ya. Jadi diperhatikan juga waktu ini. Nah kalau tartil ini mencari nada yang turun juga, tetapi lebih kepada di mana ayat kita berhenti gitu ya. Dan tempo, kalau misalnya kita dapat An-Naba 1 sampai 15, ketika kita ini masih ayat 10 bacanya, ternyata sudah 1 menit 1 menit mau habis itu ya. Ya berarti dipercepat gitu. Tetapi tetap nadanya harus konsisten. Gitu ya, teman-teman. Kalau merah berhenti sudah. Kalau merah tetap lanjut ya berarti pengurangan nilai. Lanjut, yang terakhir ada yang namanya pada saat tampil peserta membaca mushaf Al-Qur'an. Nah, ini bisa hilang ya. Jadi bergantung penyelenggara kalau yang ini. Kalau di tahfidz ya, saya juga mau mengenalkan tahfidz. Kalau tahfidz ini belnya bukan lampu ya, bukan hijau kuning merah, bukan seperti itu, tapi dia belnya adalah semacam kayak bel tet gitu ya, kalau ada salah. Dan kalau tahfidzul Quran atau ehmaki, musabaqah hifdzil Quran, ini yang dilombakan memang yang pertama adalah namanya hifdzil atau menghafal. Ya kualitas hafalan kita yang dinilai yang sangat paling urgent. Ketika salah, kayak tadi misalnya baca i, yaitu salah fatal. Kemudian mungkin salah ayat atau mungkin tidak bisa melanjutkan, nah itu juga salah fatal kalau hifdzil. Dan nada juga dinilai, tapi nada ini lebih konsistensi sama kayak tartil. Dan juga kalau di hifdzil itu ya pastinya tidak melihat Quran ya, kalau di tartil kan bisa melihat. Itu untuk hifdzil. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini aspek yang dinilai ya. Ini terlalu kecil ini saya. Soalnya saya screenshot ini. Saya print screen. Jadi aspek yang dinilai ketika ini tilawah. Ini saya ambil dari tilawah karena tilawah lebih rumit penilaiannya, dan nanti tartil itu sebagian penilaian yang ada di tilawah dihapuskan, tidak perlu untuk ditartil. Jadi saya ambilnya yang paling kompleks ya. Di bidang misalnya penilaiannya ada 4 di sini, ada tajwid, fashohah, suara, dan juga lagu. Oh iya, suara. Suara ini juga benar-benar dinilai kalau tilawah. Jadi untuk menjadi qori itu syarat khususnya memang nggak ada. Tetapi kalau untuk perlombaan, semua orang bisa jadi qori gitu ya. Tapi untuk perlombaan, ya suara ini juga
menjadi pertimbangan yang cukup besar gitu ya. Kalau suara kita memang ya apa ya, normal-normal saja, datar mau ke fales gitu ya. Saya sih menyarankan jangan ikut musabaqah tilawatil Quran. Ya. Mungkin bisa bidang lain kalau MTQ ini. Karena memang jadi kalau kita ikut lomba, kalau memang untuk sekedar pengalaman ya boleh ikut, silakan gitu ya. Tapi kalau memang jenengan semuanya, sampean semua itu punya cita-cita menjadi seorang juara, ya disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Sehingga misalnya ada orang yang memiliki suara pas-pasan, nadanya bagus, bacanya bagus gitu ya. Nanti kalah dengan dia yang suaranya lebih jernih. Kenapa? Karena di situ ada aspek yang dinilai juga. Tuh, makanya orang-orang qori-qori'ah itu biasanya pantang makan es, pantang makan sambel gitu ya. Dia nggak mau karena itu merusak suaranya gitu ya. Merusak suara. Dan apa namanya? Kalau sudah suaranya seperti ada seraknya, seperti saya ini, ya untuk menjadi seorang yang pemenang atau juaranya itu susah juga gitu. Masih kalah dengan mereka yang jernih. Kemudian juga yang dikaruniai suara dengan nada tinggi. Jadi kita nada tinggi itu memang bisa dilatih, tapi genetik itu juga sangat berpengaruh. Biasanya kalau bapaknya Korea, bapaknya Kori, ibunya Korea, itu biasanya pengaruh ke anaknya juga nanti bisa nada tinggi. Kalau misalnya coba ya teman-teman ya, mungkin kalau kita bernyanyi itu juga ada tingkatan nada juga. Sama dengan kita membaca Al-Quran juga ada tingkatan. Sampai kepada nada tertinggi kita itu ada batasnya. Ada batasnya dan kita nggak bisa maksa gitu ya. Bisa dipaksa lewat latihan, tetapi itu juga pengaruhnya nggak besar gitu ya. Mungkin lebih ke kalau kita latihan itu lebih mengarah ke iramanya. Iramanya ini semakin kita latihan, semakin bagus gitu ya. Kalau nadanya itu apakah kita termasuk memiliki suara yang tinggi? Kalau misalnya di penyanyi gitu ya, Judika misalnya, dia itu kan nada tinggi gitu ya. Terus kemudian si Rizky Febian suruh nyanyi Judika, yang nggak masuk, pasti keluruk pasti suaranya. Karena Rizky Febian ya nadanya nada rendah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan ya. Itu untuk suara. Tajwid, di sini tajwid ada 4 indikatornya. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkam huruf, ada hukum mat. Mat ini masuk ke, oh iya benar, hukum mat. Sebenarnya ini lebih ke fasoha ya. Kalau kita baca di sini. Kalau tajwid ini meliputi ini loh, teman-teman ya. Kemarin yang kita bedah bersama itu ada mat ya, panjang pendek. Kemudian ada hukum nun sukun atau tanwin yang ada 5 itu. Kemudian ada mim sukun. Kemudian ada ro tarkik tafhim. Kemudian ada lam jalalah. Nah, ya. Kemudian juga ada mungkin di hurifnya. Biasanya kalau tartil dapat yang hurif, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kemudian ismam, kemudian yang lain-lain. Nah, itu ya di hurif itu ya. Itu tajwid. Dan kemudian kalau biasanya kalau makharijul huruf, sifat huruf itu masuk ke fasoha. Tapi kurang paham juga gitu ya. Kalau biasanya saya dijadikan juri, itu biasanya masuk ke fasoha kalau makharijul huruf. Jadi tajwid ini yang penilaian yang paling atas, paling harus benar. Teman-teman harus tahu mat ini panjangnya berapa, kemudian apakah 2 harokat atau 4 harokat, itu harus paham. Kemudian kalau guna syiddah ini ditahan berapa harokat, ini teman-teman harus paham. Kemudian fasoha ini misalnya kejelasan kita dalam mengucapkan. Ada yang gremeng gitu ya. Mungkin saya agak kurang buka bacanya. Jadi ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Itu fasohanya nggak jelas. Beda kalau misalnya kita membacakan dengan penekanan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara fasoha kita sempurna gitu ya pengucapannya. Ini fasoha. Jadi tajwid tadi mengenai hukum-hukum bacaan, fasoha ini mengenai tentang bagaimana cara kita sifat huruf itu juga ya.
kalau makhraj ini tempat keluar, kalau sifat ini beda lagi. Misalnya kalau a, ha, wo dan kho itu tempat keluarnya di tenggorokan. Tapi sifatnya itu beda. Misalnya tak gitu ya. Tak itu misalnya tempatnya di bagian bibir, bagian luar gitu ya, atau bagian paling pojok lah. Itu kalau sifatnya tak, dia punya kalau dia berhenti di sukun itu ada desisnya, itu sifat, masuk ke sifat. Misalnya bait, nah itu bait, nah itu yang akhir itu termasuk sifatnya pada huruf tak. Tapi tempat keluarnya tak ada di bagian ya bibir ini, tempat keluar gitu ya, makhraj gitu ya, harus benar juga. Gitu ya. Terus kemudian untuk yang terakhir lagu ini ya ini dilihat indikatornya ada lagu pertama dan penutup. Seperti yang tadi ada lampu itu fungsinya lampu adalah mengingatkan kita bahwa ini waktu kita sudah tinggal 1 menit, berarti kita menuju kepada lagu penutup. Nah, kemudian jumlah lagu ini juga ketika di technical meeting benar-benar ditanyakan oleh peserta. Karena apa? Nanti berkaitan dengan penilaian, kemudian berkaitan dengan latihan ketika dapat makro itu. Biasanya lebih dari 3, minimalnya 3. Itu ya. Terus kemudian peralihan lagu, misalnya antara ke Bayati mau ke Hijaz, atau mungkin Bayati mau ke Nahwan, itu dinilai juga. Pas apa enggak. Ini tilawah ini benar-benar menjadi suatu penilaian yang penting kalau lagu. Saya rasa cukup. Di slide terakhir itu cuma ucapan terima kasih, coba dilihat. Slide terakhir. Nah, ini foto saya yang lagi rembes-rembesnya ini. Bersama salah satu qori internasional Indonesia, yaitu siapa namanya, Syamsuri Firdaus ya, mungkin teman-teman yang tilawah itu pernah. Jadi selain ya ini motivasinya. Jadi ikut ikut perlombaan seperti ini juga motivasi kita adalah, kalau saya dulu ya yang ikut di Aceh itu kan perwakilan dari UNED, ya minimal saya bisa berlibur lah ke Aceh gitu ya, dengan transportasi yang gratis, kemudian mungkin fasilitas-fasilitas itu, dan kemudian nggak luput pula kita akan bertemu dengan idola-idola kita juga di sana, karena beliau-beliau juga mengikuti lomba yang sama. Bayangkan saja kalau misalnya sekelas internasional Syamsuri Firdaus ikut cabang lomba tilawah gitu. Kemarin dia dapat juara 1 ya, gimana memang kelasnya internasional. Kalau saya ikut tahfidnya, jadi berbeda. Ya itu ya teman-teman ya, sebagai motivasi saja untuk yang terakhir. Saya rasa waktunya juga pas ini ya, 16.29 mungkin. 16.29, nanti bisa lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Dan oh ya, saya mau sebelum ke sesi tanya jawab dan diskusi, ini teman-teman ya, karena saya ini bukan seorang yang mahir juga, bukan seorang yang ahli dalam bidang ini. Jadi kalau ketika nanti ada diskusi, ya kita sering kalau ada yang tahu, monggo bisa membantu menjawab. Karena saya ya mungkin saya bisa lebih muda dari jenengan semua, bisa mungkin lebih tua, tetapi itu cuman umur saja. Saya cuman diciptakan lebih dulu daripada jenengan mungkin, atau mungkin lebih lama daripada jenengan. Mengenai tentang ilmunya saya masih kelasnya masih rendah. Jadi bisa jadi jenengan yang lebih mengetahui tentang materi ini. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas materinya Mas Zainul Arifin, Wah, ternyata banyak sekali yang harus kami pelajari dan harus kami praktisi dalam lomba MTQ ini. Nah, untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi dan pertanyaan nih teman-teman. Jadi teman-teman apabila ada unek-unek atau pertanyaan bisa sharing-sharing ke Mas Zainul Arifin. Untuk pertanyaannya dibuka 2 sesi pertanyaan dan 1 sesi berisi 3 pertanyaan ya. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa langsung dibuka mute-nya atau chat via chat Zoom link. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang MTQ, tentang tartil, tentang tilawah, mungkin yang belum paham, mungkin yang kesulitan dengan lidahnya mungkin bisa langsung berdiskusi.
Silakan teman-teman. Monggo Mas Akbar. Eh, kalau misalnya teman-teman malu untuk mengucapkan secara langsung bisa di chat. Tapi kalau misalnya dalam sesi ini itu teman-teman belum ada yang bertanya atau mungkin belum punya pertanyaan, ya bisa langsung di chat saya atau mungkin di DM bisa Instagram saya @IamZainulArifin, ya. Nanti bisa di DM, bisa saling follow juga biar kenal lah. Masa hanya pertemuan ini saja kita kenalnya ya. Mungkin ada kelanjutan kalau ketemu nanti di masjidnya jadi ya bisa saling menyapa gitu ya. Monggo Iya, teman-teman. iya. Insya Allah Mas, pasti kalau sholat jamaah di Masjid Al-Hikmah ini pasti kedengaran suara jenengan. Jadi bisa langsung tahu. Oh iya Mas, mumpung di sini nih, saya selaku moderator coba ingin bertanya sedikit Nggih, aja monggo. tentang tartil terutama. Saya kan sebagai pemula tartil terutama Mas. Tolong berikan tips dan trik gimana sih caranya menghafal nada itu supaya kadang kalau misalnya kita membaca dengan lewat YouTube itu bisa dengan dituntun oleh imam syekhnya. Namun ketika sudah beberapa hari itu lupa gitu. Terus untuk nada selanjutnya mesti seperti sika atau ke nada nahawan itu lupa seperti apa gitu Mas. Itu bagaimana cara menghafalnya? Baik ya. Ini apa namanya? Sedikit tips juga buat teman-teman. Bisa menggunakan tips yang saya jelaskan, bisa menggunakan tips mungkin dari ustadznya atau mungkin dengan punya formula sendiri gitu bisa. Tapi dari saya ini seperti ini. Sebenarnya irama atau lagu atau nada itu belajarnya kita adalah dengan cara mendengar lalu menirukan. Oke, saya ulangi lagi ya. Dengan cara mendengar atau menirukan. Misalnya saya ini kalau misalnya disuruh untuk nahawan gitu ya, saya juga bingung. Tapi ketika saya disuruh misalnya, coba nadanya saya Misari Erosid gitu ya, saya tahu dan paham dan saya bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya belajarnya adalah mendengarkan irama-irama yang dilantunkan oleh syekh-syekh tersebut. Nah, kalau misalnya saya monggo dibaca Kurdi gitu ya, saya kurang paham. Tapi kalau misalnya monggo Toha Al-Junaidi, bisa saya. Artinya teman-teman itu juga bisa belajar. Kalau saya ini salah belajarnya. Belajar saya itu lebih kepada siapa yang melantunkan. Tapi teman-teman itu belajarnya harusnya nada apa yang jenengan pelajari. Dan ini adalah yang perlu teman-teman catat ya. Kalau kita belajar nada atau irama, ini jangan ganti-ganti. Misalnya kita untuk bulan ini misalnya mau bulan depan misalnya Desember gitu ya. Saya mau belajar iramanya Kurdi. Ya yang saya dengarkan pada saat itu adalah Kurdi selama 1 atau 2 bulan. Dengarkan Kurdi terus, jangan pindah dulu, dengarkan Kurdi terus. Dan sembari mendengarkan, teman-teman harus mencoba. Susah memang di awal, tapi ketika sudah terbiasa, kita paksa sehingga menjadi sesuatu yang terbiasa dan itu akan menjadi mudah. Ya, jadi jangan ganti dulu 1-2 bulan. Kalau misalnya 2 bulan masih belum mahir, dicoba lagi berarti 3 bulan nambah. Dan untuk menerapkan ini teman-teman, apalagi yang laki itu diterapkan ketika Anda menjadi seorang imam atau mungkin sholat. Ya, jadi kalau imam itu berbeda atmosfernya. Ketika kita baca Al-Quran biasa sendiri, berbeda dengan cara ketika kita menjadi imam gitu ya. Karena yang belakang ini nyimak. Dan ketika kita ada yang salah, lah ini menjadi suatu evaluasi bagi jenengan semuanya. Jadi kalau imam ada kesempatan menjadi imam atau mungkin sholat ketika sendirian ya ketika tidak jamaah itu al-fatihahnya ini minimal menggunakan nada yang jenengan pelajari saat itu. Nah, kalau sudah mahir, kalau sudah pintar atau ahli, baru kita lanjut ke nada berikutnya yang mau kita kuasai. Ya, kenapa saya tadi cuma bisa 4? Karena saya belajarnya baru 4. Nah, nanti ada waktu lagi nanti saya belajar yang sisanya itu. Seperti itu, Mas. Monggo. Oh, jadi seperti itu ya guys. Jadi minimal 1 bulan itu nggak ganti-ganti nada. Iya benar. Itu yang benar. Sehingga nggak lupa. Kalau seminggu atau mungkin 1-2 hari kita belajar. Kemudian di hari ketiga ya lupa, bisa jadi lupa.
karena belum nyantol. Sama kayak menghafal gitu ya, menghafal Quran juga gitu. Kalau menghafal, kita menghafal subuh. Bisa jadi maghrib kita lupa apa yang kita hafalkan tadi pagi. Ya namanya manusia seperti itu. Jadi harus diulang-ulang terus. Yes. Ya Mas. Ya kadang-kadang saya itu kesalahan saya sih. Apa namanya? Nafsu untuk memperbanyak nada sebisa bisa mungkin. Jadi hanya satu hari coba nada ini susah nada ini gitu. Jadi harus benar-benar kuat istiqomahnya dalam satu nada gitu. Nggih. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada Mas Muhammad Zainal Arifin. Santai saja ya teman-teman ya, maksudnya ya kita anggap kita ini diskusi sama temen lah, cuman baru kenal gitu ya. Enggak, bukan apa ya, kayak harus formal, nggak usah. Misalnya teman mau menggunakan bahasa Jawa halus itu ya nggak masalah, santai saja. Oh iya, bisa main-main juga ke masjid, ke LDK, bisa ikut juga. Jadi ini saya juga mau ini ya, menjelaskan ke teman-teman, jangan takut untuk masuk masjid, masuk LDK, karena ya saya bisa memastikan bahwa yang ada di masjid itu semuanya sudah terscreening, sudah misalnya apa teman-teman mungkin takut mau masuk sana, takutnya nanti kebawa kepada apa yang seperti itu ya, itu saya bisa memastikan karena saya juga berada di sini, saya bisa memastikan bahwa itu tidak ada. Jadi teman-teman main saja sana, masuk LDK, masuk, monggo, ada masalah. Ini kayak Mas Khairul Akbar, ini ketua SIAP, masuk juga LDK, ini kan perlu dicontohin. Oh iya, itu luar biasa Mas Khairul Akbar itu. Coba Monggo, dirangkap. kalau memang tidak ada, berarti nanti kita cukupkan mungkin. Dan kalau ada pertanyaan bisa di DM ke saya tadi itu. Monggo, moderator. Baiklah teman-teman, mungkin saya ingatkan sekali lagi selaku moderator, yaitu teman-teman bisa presensi hadiran acara ya, karena itu berhubungan dengan sertifikat yang akan teman-teman sekalian terima. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Silakan teman-teman. Halo. Baik, Mas Ketumnya F-Siap nih. Silahkan Mas Ketum. Pasti banyak lagi nih. Oh ya, mau tanya yang terkait ini. Kan misalkan sebagai pemula ya, pastinya kita fokus ke misalkan pengennya ke nada. Nah, tapi kalau misalkan kita fokus ke nada malah ke tajwidnya kurang gitu. Nah, bagaimana caranya sebagai pemula ini mensinkronkan antara tajwid dan nada itu sendiri? Tips dan triknya gitu. Oke, siap. Ini juga. Jadi teman-teman ya yang mungkin dari membacanya itu dari nol, mungkin belum mengenal apa itu tajwid, belum mengenal apa itu fasoha. Ya ini lebih baik irama ini jangan dipelajari terlebih dahulu. Kita ini yang dasar, yang penting adalah bukan irama, tapi tajwidnya itu, bacaan kita yang benar, itu yang penting. Kita atau kalau kita fokusnya ke irama, terdengar seperti bagus menurut kita pribadi, menurut orang yang mendengar ya salah semua apa yang kita baca. Jadi memang tahapannya adalah kalau kita belajar dan di TPQ mungkin di di musola-musola yang diajarkan kepada anak-anak kecil, anak-anak TPQ itu adalah yang paling dasar dulu. A, I, U, Ba, Bi, Bu gitu ya. Itu makharijul huruf. Pengenalan makharijul huruf. Setelah itu ada yang namanya bentuk dari huruf itu. Pertamanya tidak digabung atau tidak sambung, kemudian jilid 2 masuk ke disambung. Nah, kemudian masuk ke mat. Setelah disambung ada mat, ada panjang dan pendek. Setelah itu masuk ke tajwid, ada idgham itu, ya. Nun sukun, tanwin, mim sukun, idgham, misalnya mutajanisain, mutaqarribain, kemudian tajwid-tajwid yang lain. Nah, kenapa di pembelajaran ya inilah kita harus berterima kasih kepada ulama kita juga ya. Jadi metode yang ada di Indonesia
baik itu tilawati, baik itu wafa, kiroati, umi foundation, ikro pun, itu mereka benar-benar memperhatikan itu. Jadi nggak main-main mereka membuat buku itu. Jadi mulai dari awal, lah itu adalah yang memang harus kita pelajari dari awal. Bukan ada fokusnya mereka. Mereka hanya menggunakan nada satu. Misalnya wafa ya menggunakan hijaz saja. Misalnya tilawati, metode tilawati. Itu menggunakan ros ya sudah ros satu tok. Kenapa? Itu cuman untuk apa ya namanya ya? Menyamakan antara si pengajar dan juga yang diajar. Itu nadanya. Tetapi mereka yang difokuskan adalah bagaimana murid-murid ini bisa membaca dengan benar. Nah, ini juga kita harus contoh. Jadi jangan fokus ke irama kalau memang bacaan kita masih belum benar. Benarkan dulu baru irama. Irama itu mudah. Hanya proses waktu saja irama itu. Ya, proses waktu. Nah, kalau membaca Al-Qur'an, nah ini benar-benar waktu juga sangat panjang butuhkannya. Itu ya. Begitu Mas Akbar. Ini ada lagi nih yang tanya di room chat. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya masih ada yang belum paham karena masih awam terkait ilmu ini. Saya Elvina Siti Asia dari FKIP angkatan 2017. Oh, ini dari fakultas saya, kakak tingkat saya ini. 2017, saya 2018. Yang saya tanyakan adalah awal makom itu ya, hijaz karkur dan awal alwan hijaz. Apa boleh minta penjelasan awal? Ya ini tadi. Oke. Jadi seperti ini ya. Di irama, di nada itu ada yang namanya nada dasar. Kalau di gini musik ini kan ada not-notnya ya kan. Ada rendah, ada datar atau menengah, ada naik. Ya, sama dengan irama yang ada di Al-Qur'an. Misalnya kita pakai irama tadi hijaz, ada 4 ya kan. Yang saya jelaskan tadi di PPT. Nah, ini sama. Sebenarnya itu adalah istilah tingkatan nada. Nada rendah, ya, nada menengah, nada naik, nada lebih tinggi lagi, naik lagi. Ya itu sama. Cuman di situ istilahnya menggunakan yang seperti itu. Sama dengan irama yang bayati, itu juga ada 4. Sama. Rendah, ya, menengah, naik lagi. Nah, begitu Mbak Alvina. Jadi itu sebenarnya istilah. Dan kalau saya contohkan, mungkin saya lebih ke sampai naik saja. Saya kalau naik lebih tinggi saya nggak kuat, ya. Jadi ya misalnya kalau rendah ya menggunakan nada yang rendah. Kalau menengah tinggi ya tinggi. Misalnya kalau di azan itu biasanya kan pakai nada yang lebih tinggi gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu semakin tinggi kan. Nah, itu namanya yang tadi yang disebut awalan, tingkatan nada. Seperti itu Mbak Alvina. Dari Mbak Alvina mungkin ada unek-unek lagi nih tentang yang barusan ditanyakan. Silakan Mbak Alvina. Apakah sudah cukup? Masih ngechat kayaknya. Walang giskron. Amin, Ya, amin. amin, semoga bermanfaat ilmunya ya Mbak Alvina. Ya. Baru tahu nih Ustaz, ternyata dalam satu makom itu ada beberapa lagi makom ya guys. Ya lebih kepada tingkatan nadanya saja itu. Jadi rendah gitu. Tetapi iramanya, lagunya ya, lagu yang seperti itu hijaz biasanya majis gitu ya. Ya tetap hijaznya majis, tapi tingkatannya ada rendah, menengah, tinggi gitu. Jadi insya Allah banyak sekali nih yang harus hafalkan. Ya belajar Quran ini memang harus terus ya, terus kita belajar. Enggak cuma hanya kita lancar membaca Al-Quran, tetapi lebih daripada itu sebenarnya. Ada banyak sekali yang perlu kita pelajari bareng-bareng. Saya pun juga sama. Saya juga, misalnya saya kan mengajar juga di salah satu SMP ya. Ya sama.
dalam rangka mengajar ini saya juga belajar. Jadi ternyata masih ada banyak yang perlu kita pelajari bareng-bareng. Dan umur ini bukan batasan. Monggo yang mau belajar. Oh ya, yang mau belajar Al-Qur'an, khususnya yang laki-laki ya, kalau yang perempuan ya nggak bisa. Karena kalau diajarkan dengan yang laki-laki. Yang laki-laki kalau mau belajar mungkin ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, belum lancar baca Al-Qur'an, atau mungkin dari nol pengenalan huruf. Ya monggo, saya setiap sore free, silakan bisa ke KUJ untuk sementara karena masjidnya belum jadi-jadi. Jadi ya sementara ke KUJ, silakan ngechat saya, DM saya, Mas ada waktu nggak? Saya mau belajar. Monggo, monggo sekali. Saya sangat terbuka untuk itu. Teman-teman belajar Al-Quran. Baik, Mas Muhammad Zainal Arifin. Jadi ini teman-teman, sangat baik sekali ya beliau sudah menawarkan jasanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita. Nah, itu jangan disia-siakan loh teman-teman. Itu suatu hal yang besar, apalagi gratis. Karena ya bagi saya itu apa ya, mengajar itu nggak etis kalau kita narik tarif. Ini bukan pekerjaan sebenarnya, tapi kewajiban ya. Kewajiban kita kalau kita tahu ya diajarkan. Kalau pekerjaan ya mungkin lebih ke saya tadi bisnis gitu ya. Ya itu yang kita kejar ya, bisnis minuman. Kalau mengajar ini ya, kalau ditarif ya nggak etis. Tapi kalau memang kalau di Indonesia kan guru ini kan digaji gitu ya. Ya itu sebagai wujud apresiasi. Alhamdulillah. Semoga amal-amalnya diterima oleh Allah, Ustaz. Amin, amin, amin. Dan semoga menjadi sebab untuk jenengan masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin. Ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Bisa, masih ada waktu kok. Silakan tanya lagi. Mungkin ada teman-teman yang berbicara ya. Baiklah, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya kepada beliau, Mas Zainal Arifin, silahkan, masih ada waktu. Oh iya, Ustaz. Saya masih ada unek-unek nih, Ustaz. Oke. Kira-kira boleh nggak Monggo. bertanya lagi? Untuk membaca tartil, terutama kan saya sepertinya biasanya ke tartil saja, Ustaz. Tidak kuat untuk mencapai tilawah itu. Sepertinya bukan ranah saya gitu. Jadi tartil saja itu pemilihan nada yang cocok untuk kita itu apakah sesuai keinginan kita atau sesuai kemampuan kita, Ustaz? Kadang-kadang saya ingin misalnya jiharka yang katanya nada tersebut dipakai oleh Rasulullah gitu. Menurut viralnya kan sekarang. Nada jiharka. Namun saya bisanya hanya sikah gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Gini ya, kalau khusus MTQ ya, khususnya MTQ atau perlombaan-perlombaan seperti itu. Jadi yang dilihat para juri gitu ya, adalah kekonsistensian kita melakukan irama itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau milih yang mana sebenarnya, yang paling nyaman. Kalau menurut saya itu yang paling nyaman. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya bisa sika, jangan maksa untuk bisanya sika tapi nggak bisa jarka, tapi maksa untuk jarka. Mungkin kelihatannya lebih bagus ya kalau orang lain melantunkan itu. Tapi kalau kita sudah nggak ahlinya dan juga kita nggak nyaman baca itu, akan terasa sangat terpaksa iya, terus kemudian fales iya. Jadi lebih baik. Jadi kalau tartil ya, khususnya tartil ya, ini lebih ke konsistensi. Mau pakai nada yang manapun dari 7 itu pakai 1, tapi kita konsisten, itu nilai irama kita, nilai lagu kita akan menjadi yang bagus. Kalau saya juga melihatnya seperti itu. Mungkin di bulan ini saya misalnya dijadikan juri di perlombanya di HMP, kemudian ada juga di luar, itu saya jadikan juri.
Itu yang saya lihat adalah bagaimana dia melantunkan irama itu konsisten, tidak ganti-ganti ya. Kalau tartil ya, kalau tilawah ya itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kalau pakai 3 nada ya tidak 3 nada. Kalau misalnya dia kurang dari itu berarti dia sudah bisa jadi disilang. Nah, ini sudah tidak memenuhi persyaratan. Kalau tartil ya lebih konsisten dan lebih bagus sih tartil ini satu saja, pakai nada satu. Tuh, yang diutamakan makhraj, tajwid. Seperti itu, Mas. Iya, baik Ustaz. Jadi senyamannya saja saja. Jadi kalau kita ibaratnya berpasangan-pasangan itu Ustaz ya. Iya, benar. Mau mintanya artis yang cantik gitu, tapi tidak nyaman sama aja. Iya, benar sekali, benar sekali. Sesuai apa yang kita nyaman ya kita lakukan. Ya, jadi ya juga selain itu harus benar baca tajwidnya nggak Ustaz ya? Tajwidnya, Karena makhrajnya. kalau di tartil ini kan perlombaannya tidak ada syarat khusus yang harus misalnya teknis perlombaan harus menggunakan irama jiharka misalnya gitu ya. Ya itu nggak ada kalau di tartil. Kalaupun misalnya ada panitianya menggunakan syarat khusus itu, ya kita harus maksa itu. Tapi kalau selama ini yang saya ketahui dan saya temui itu baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi atau mungkin nasional tidak ada yang mengharuskan harus menggunakan nada satu yang itu nggak ada. Jadi ya lebih kepada nada boleh apapun tapi konsisten. Oh, dia seperti Ustaz. Jadi teman-teman mengerti ya apa yang harus dipelajari langkah awal itu mempelajari tajwid ya Ustaz ya. Sebelum menuju ke nada. Terlebih dari itu teman-teman juga jangan sampai terjebak dengan nada gitu. Maksudnya merelakan apa makna akuan itu sendiri Iya, sebagai benar pedoman sekali. hidup. Namun sebagai laki-laki terutama teman-teman ya paling enggak di hadapan mertua bacaan kita bagus misalnya. Lah itu juga motivasinya itu. Motivasi untuk seorang laki-laki. Iya Ustaz, baik Ustaz. Terima kasih. Mungkin jadi teman-teman bisa presensi ya, yang belum presensi terutama, karena itu berhubungan dengan sertifikat yang akan kalian terima terutama. Mungkin dari teman-teman ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup mungkin, Mas. Baiklah, sepertinya teman-teman sudah ingin tidak sabar untuk mempraktekkan sendiri itu, mencari di YouTube atau di mana gitu tentang Al-Qur'an, nada-nada Oh yang iya, linknya ya teman-teman belum saya pelajari. kirimkan ya. Nanti saya Oh, kirimkan yes, ke Ustaz. Mas Akbar tentang link Baik, nada yang saya janjikan tadi. Nanti bisa di-share di grup Mas nggih. baik Ustaz. Nanti akan panitia sampaikan ke grup kajian MTQ dan ngopi di Forum Komunikasi Islam Mahasiswa Pertanian. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari materi. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Zainul Arifin. Siap, sami-sami. Mungkin acara selanjutnya adalah penutup. Untuk penutup, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Saya akan memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rahmanir rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa dabbatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afan indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha wa 'ainin la tadma' wa nafsi la tasba' wa amali la rufa' wa du'ai la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja acara MTQ pada sore hari ini.
Saya sebagai perwakilan dari organisasi Forum Komunikasi Islam Mahasiswa Pertanian, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Tolong dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Zainul Arifin telah meluangkan waktunya dan tenaganya. Semoga amal jariahnya kepada kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Iya, sebab amin. dengan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbil alamin. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada FSIAP yang sudah berkenan untuk menjadikan saya sebagai pemateri. Dalam hal ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah ilmu yang saya sharekan, dan itu juga saya lakukan karena ketidaksengajaan. Saya pure benar-benar ingin nge-share ilmu yang benar. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan DM. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan DM. Kalau ada yang mau belajar Al-Quran, silakan bisa melalui Mas Aziz juga bisa sampaikan ya. Dalam hal ini saya pamit, izin live group. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Akbar, Mas Sofyan Syarif, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu adalah serangkaian acara MTQ dan Ngopi pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Sidik, Tablik, Amanah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman boleh meninggalkan grup.